Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muzayana Sadia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka dan juga dapat menyampaikan materi, menerima materi pada hari ini, dan semoga seminar kali ini lancar dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena dari channel YouTube ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang semangat untuk menulis dan juga yang ingin berbagi ilmu atau ingin mengetahui segala hal tentang menjadi seorang penulis. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada komunitas yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri di seminarnya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kali ini kita akan saling sharing lah gitu, saling diskusi juga. Nah, di sini saya mendapatkan tema dari komunitas, yaitu tentang apa yang harus diperhatikan dan ditinggalkan agar menjadi seorang penulis yang hebat. Nah, di situ kalian perlu ketahui, jika menjadi seorang penulis itu pasti memiliki hal-hal yang menurut seorang penulis itu penting gitu, untuk meningkatkan profesional kita dalam menulis atau bakat kita dalam menulis, dan juga menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu kita dalam menulis gitu. Nah, menulis ini adalah sebuah aktivitas di mana dalam dunia kreatif yang sekarang ini lebih dikenal gitu sebagai dunia kepenulisan, dan juga baik itu bagi pemula atau dari segi bidang menulis juga, penulis yang ingin membagikan beberapa tips-tips yang sederhana dalam menulis, atau berdasarkan apa yang penulis alami gitu dari pengalaman penulis gitu. Nah, di sini tulisan ini memang dikhususkan bagi pemula gitu, tapi bagi profesional juga berlaku ya, agar dapat dijalankan dalam setiap kesehariannya dalam menulis gitu. Nah, di sini di agama kita itu dianjurkan agar kita berbagi ilmu, dan juga dan diamalkan ilmunya juga, dan semakin bertambah pengalamannya juga. Nah, di situ meskipun hanya satu huruf atau sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Nah, itu pun sebuah perintah gitu atau anjuran agar kita itu menyampaikan apa yang kita ketahui, dan meskipun sedikit yang kita ketahui ya gak apa-apa gitu, yang penting kita mengamalkan ilmu yang kita dapat gitu. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman untuk kalian semua, itu tentang gimana sih atau apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang penulis gitu, apa yang harus diperhatikan dalam menjadi seorang penulis gitu. Nah, yang pertama itu kita dalam menulis itu pastinya kita harus memilih topik tulisan kita. Gimana kita menjadi seorang penulis itu kita harus pintar-pintar untuk memilih topik tulisan. Nah, di sini pilihlah topik yang yang sangat dikuasai buat kalian gitu, yang dekat dengan keseharian kalian, atau misal hobi kalian, misalnya itu seperti traveling atau tulisan dari pengalaman yang seputar perjalanan kalian gitu. Ceritakan semua pengalaman yang dilihat atau yang dirasakan selama perjalanan tersebut gitu. Kita menghadapi dunia itu gimana sih, kita menghayati atau mencerminkan berbagai sumber atau berbagai lingkungan yang sudah kita lewati gitu, proses yang sudah kita lewati gitu. Nah, di situ kalian bisa berbagi pengalaman dengan cerita-cerita kalian, baik itu yang menarik atau biasa saja. Pokoknya utarakan gitu apa yang ada di
pikiran kalian, di hati kalian tentunya. Nah, tulis objek, misalnya tulis objek wisata apa yang dikunjungi atau apa objek wisata tersebut, nah, apa yang mengesankan dari objek wisata tersebut, dan berikan data secara lengkapnya atau secara objek wisatanya gitu. Nah, sehingga pembaca itu merasakan manfaat informasi yang diberikan gitu. Nah, itu salah satu contoh topik yang mungkin bisa kalian tuliskan gitu. Masih banyak lagi topik tulisan yang bisa digali atau yang dekat dengan keseharian kalian, yang sangat mudah lah untuk menuliskannya gitu. Nah, yang kedua itu kalian membuat kerangka tulisan, di mana merupakan yang diperlukan gitu dalam proses menulis, di mana kerangka tulisan ini seperti bagan tulisan yang ingin kalian tulis gitu. Nah, apa saja sih tulisan yang akan dituangkan gitu. Nah, misalnya dimulai dengan kalimat pembuka sebagai pengantar, atau kerangka isi tulisan yang disesuaikan dengan topik yang ingin kalian tuliskan gitu. Selanjutnya bagian penutup tulisan gitu. Nah, biasanya itu pada bagian di sebagian besar penulis gitu, membuat beberapa tahapan sebagai bahan dasar artikel yang akan dituliskan untuk menyiapkan pesan penting atau yang akan disisipkan gitu, yang merupakan esensi dari apa yang dituliskan. Ada juga yang menyisipkan quotes sebagai aksen penutup tulisan gitu. Tujuannya ya agar pembaca itu selalu ingat dengan pesan yang disampaikan gitu, isi dari cerita kalian yang sudah diceritakan, lalu di akhir itu kalian menambah quotes gitu, agar hikmah dari cerita kalian itu apa gitu. Nah, yang ketiga itu kalian mencari referensi data, di mana referensi ini sangat diperlukan gitu bagi seorang penulis, di mana sebuah tulisan yang referensi yang datanya yang valid juga memperkuat tulisan juga. Nah, pembaca atau lebih yakin dengan apa yang kita tuliskan gitu. Nah, sebuah tulisan yang kredibel atau yang dilengkapi data yang valid. Nah, memang tidak semua gitu tulisan itu memerlukan data gitu, tapi ada jenis tulisan yang tertentu gitu yang harus dilengkapi dengan data. Dan juga kadang seorang penulis itu cerita fiksi pun itu memerlukan referensi gitu. Nah, bagaimana bisa gitu untuk menuliskan tentang sebuah cerita dalam fiksinya yang tanpa memiliki referensi gitu. Nah, yang keempat itu kalian menuangkan tulisan, dimana menuangkan tulisan itu kalian butuh 3 hal, dimana sudah terpenuhi, mulailah untuk menulis, dan juga siapkan diri kalian untuk serileks mungkin dan juga fokus dalam pikiran dan apa yang kalian ingin tuliskan. Pokoknya kalian keluarkan dan jangan pernah malu atau kayak gak pede gimana. Pokoknya kalian harus terus menulis dan jangan ada beban saat menulis, dan juga lepaskan semua beban yang ada dalam pikiran kalian. Hadirkan hati kalian saat menulis, dan juga niatkan dalam hati untuk menulis untuk berbagi manfaat dan juga ilmunya, yaitu bukan untuk mempresentasikan siapa diri kalian gitu, bukan. Biarkan orang itu mengenal kalian dari karya-karya kalian gitu, tanpa perlu dijelaskan siapa kalian gitu. Nah, yang kelima itu kalian memilih foto atau judul, di mana dua hal ini sangat sangat tidak dipisahkan gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Pokoknya ini harus ada gitu. Nah, karena keduanya ini merupakan jendela gitu, sebuah tulisan baik itu dalam foto atau judul, yang sebagai daya tarik orang untuk membaca tulisan kalian gitu. Nah, memilih judul yang tepat, yang menarik, dan juga tidak keluar dari konteks isi dari tulisan kalian gitu. Nah, satu hal yang penting itu judul yang menarik. Judul yang menarik ini yang mempengaruhi orang untuk membaca tulisan kalian atau cerita isi kalian gitu. Nah, sama juga dengan memilih foto untuk cover tulisan, atau tidak boleh sembarangan gitu pokoknya untuk meletakkan bagian-bagian yang terpenting ini. Dan pilihlah foto dengan kualitas yang bagus dan juga mencerminkan isi dari tulisan yang kalian sajikan, dan juga foto yang sangat penting ini untuk mendukung sebuah tulisan kalian atau karya kalian. Nah, yang keenam, kalian harus mengedit tulisan, di mana tahapan akhir dari sebuah proses menulis itu tidak kalah penting gitu dari semua tahapan di atas gitu. Nah, dimana karena kesempurnaan dari sebuah tulisan itu juga tergantung dari proses
penyempurnaan penyuntingan tulisan kalian gitu. Nah, sangat perlu dicek ulang juga, dan apa ada kesalahan, dan juga dalam tulisan kalian itu apa ada hal-hal yang aneh gitu, kata perkatanya atau apa yang kalimat yang kurang lengkap dalam penulisannya. Nah, juga apa ada kata yang harus yang di delete atau harus ditulis secara italik atau ya gimana, pokoknya ketelitian kalian itu harus terjamin dan juga fokus dalam penulisannya dan juga nilai lebih dari sebuah tulisan itu. Nah, yang ketujuh, kalian harus posting dan bagikan tulisan kalian. Itu wajib karena mempublik karya kalian itu gimana ya, harus rutin gitu, harus semangat gitu, pokoknya jangan sampai menyerah, pokoknya percaya diri terus semangat. Nah, di sini saatnya kalian itu memposting tulisan kalian, teliti kembali tulisan yang sudah diposting, apa masih ada yang perlu diedit, atau kalau tidak ada lagi ya bagikan tulisan kalian ya ke media sosial, di berbagai media sosial, dan agar tingkat terbacanya bisa menjangkau pembaca yang lebih banyak juga. Nah, kalau semua sudah dilakukan itu kalian harus memperkuat dengan interaksi dengan sesama teman gitu, ya, nikmati setiap prosesnya dengan penuh kesabaran juga. Nah, menulis itu menjadi hal yang mudah kalau kita bisa tenang dalam menyikapinya gitu. Nah, tulisan ini harus kalian dukung, harus kalian hargai, baik itu tulisan diri sendiri atau tulisan orang lain, karena di situ kalian akan mencintai karya dan juga budaya Indonesia. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami jika ingin menjadi seorang penulis yang hebat, penulis yang profesional, penulis yang pokoknya yang lebih-lebih deh pokoknya. Nah, tulisan yang baik ini ya tulisan yang suasana hati kalian itu yang baik gitu. Setiap orang itu pasti memiliki keahlian atau bakat, dan juga masing-masing juga banyak bidang tergantung dari urusan menulisnya. Nah, tapi tidak semua orang gitu ditakdirkan untuk menjadi seorang penulis yang handal gitu, tidak. Tapi selagi kita bisa, maka ya kita harus berjuang gitu, harus ya memang pengorbanan ada, tapi kita harus berjuang untuk menjadi apa yang kita inginkan gitu. Meski terkesan sepele, tapi profesi sebagai seorang penulis ini seperti halnya profesi lain gitu, tidak selamanya indah gitu, akan ada masanya dan kondisi di mana seorang penulis ini mengalami kebuntuan gitu, dimana akan jadi kendala terbesar gitu menjadi seorang penulis. Nah, apa saja sih yang perlu kalian ketahui gitu untuk memutuskan untuk menjadi seorang penulis yang profesional, yang hebat gitu. Nah, di sini mungkin kalian harus melewati beberapa hal yang dihadapi atau dialami seorang penulis, di mana yang sering terjadi itu writer's block. Nah, di mana writer's block ini pasti pernah menyerang setiap penulis gitu, di mana kondisi penulis itu merasa buntu dan kehabisan ide, terus kreativitas dalam menulisnya itu hilang tiba-tiba gitu. Nah, ini datang tiba-tibanya itu berlangsung singkat atau malah ada yang sampai berlarut-larut gitu. Nah, akibatnya suasana hati yang jadi tidak menentu atau semua terasa salah gitu, karena ada sesuatu yang belum tuntas gitu, meski tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Nah, jika ini terjadi pada kalian gitu, nah jangan panik, dan juga banyak cara kok yang bisa dilakukan, atau kalian bisa berhenti sejenak atau tenangkan pikiran kalian, istirahat, lakukan hal yang menyenangkan gitu bagi kalian selain menulis gitu. Nah, bahkan mungkin kalian butuh berpergian atau refreshing gitulah sedikit-sedikit gitu, dan jangan pernah berhenti selamanya gitu, tapi berhenti sejenak saja. Nah, coba kalian membangun mood dengan bertemu atau berdiskusi dengan banyak orang, atau mungkin mendengarkan musik atau menonton film juga boleh, atau melakukan hobi yang lainnya, terserah kalian. Pokoknya yang penting kalian merasa mood kalian itu kembali lagi gitu. Nah, saat hati kalian itu sudah tidak nyaman, atau inspirasi atau lebih mudah datang ke kalian gitu dengan hal-hal yang baru gitu, yang kalian bisa melanjutkan tulisan yang
tertunda gitu. Nah di situ juga ada mood, dimana mood ini berbeda dengan profesi lain gitu yang lebih teknis dan juga lebih taktis gitu, dimana penulis itu lebih banyak mengandalkan perasaan gitu, karena mood itu sangat menentukan hasil atau proses menulis seseorang. Mood kita gitu, gimana tulisan yang bagus ya tulisan yang berasal dari hati gitu, memang gitu. Jadi mood yang sedang tidak bagus yaitu ya sebaiknya tidak usah menulis dulu gitu, karena kembali ke poin pertama gitu, lakukan hal-hal yang membuat kalian itu nyaman gitu, merasa happy gitu, yang ya pokoknya bangunlah inspirasi dan juga semangat kalian agar mood kalian itu baik lagi gitu. Nah, atau dari ide datang tiba-tiba gitu. Nah, ide dan inspirasi menulis bisa datang kapan dan juga dimanapun kalian berada, karena di situ usaha untuk selain siap sedia saat ide datang itu ya jangan sampai ide atau inspirasi kalian itu berlalu begitu saja atau terlewat gitu. Nah, trik yang tepat itu dengan merekam suara kalian atau menulis di notebook atau smartphone. Nah, pokoknya dengan kalian begitu, ide atau gagasan kalian itu bisa tertampung sementara gitu, sebelum kalian menuangkannya dalam bentuk tulisan atau yang lebih sempurna gitu, ditulis di dokumen, atau cukup catatan atau rekaman garis besar atau ide yang kalian pikirkan gitu, ditambahkan dengan sedikit keterangan yang bisa memudahkan kalian itu untuk mengembangkan tulisan kalian gitu. Nah itu atau ada orang yang merasa tidak yakin gitu setelah tulisan selesai, kalian membaca berulang-ulang atau mungkin akan ada rasa ketidakpuasan yang ada dalam diri kalian gitu. Nah di situ jangan langsung menghakimi hasil dari karya kalian sendiri gitu, karena cara terbaik itu ya dengan mengedepankannya gitu, ya bisa berhari-hari atau berminggu-minggu, ya lupakanlah tulisan untuk sejenak gitu, untuk mengembalikan mood kalian, atau setelah pikiran terbarukan atau pikiran kalian sudah mulai fresh gitu, nah barulah kalian kembali atau baca lebih yang lebih fokus, dan dengan begitu kalian bisa melihat lebih jernih gitu tentang mana kekurangan dan juga kelebihan, dan tulisan tersebut akan lebih bagus gitu, lebih baik. Nah jangan pernah malas untuk meminta pendapat orang lain juga, karena mereka bisa memberikan opini yang netral untuk karya kalian. Nah atau kalian mengalami naskah ditolak, yaitu dimana penulis-penulis besar di dunia yang banyak mengalami masa dimana saat karya tersebut ditolak penerbit gitu. Nah banyak alasan yang membuat karya itu ditolak gitu. Jangan keburu depresi atau berbesar hati gitu, karena dengan belajar dari kesalahan itu hal yang penting gitu. Nah atau perkaya dirilah dengan mengikuti perkembangan zaman dan juga menggali apa yang kurang dari tulisan kalian gitu. Nah di sini saya punya beberapa hal yang harus kalian ketahui di mana ingin jadi seorang yang profesional gitu. Nah, di mana menjadi seorang penulis ini ya pekerjaan yang makin banyak diimpikan gitu oleh anak muda Indonesia gitu. Munculnya banyak penulis baru dan juga yang sukses dengan karyanya juga. Nah, di situ ada kelewasaan waktu gitu yang ditawarkan oleh pekerjaan. Nah, sehingga kesempatan untuk meluapkan kreativitasnya gitu membuat profesi seorang penulis itu semakin penting gitu di mata orang gitu, dimana di antara kalian yang ingin bercita-cita menjadi seorang penulis gitu, atau justru sedang berjuang untuk menjadi seorang penulis. Nah di situ akan memberikan panduan bagi kalian yang ingin mulai membangun karir kalian di dunia kepenulisan profesional gitu. Nah sikap yang berijabah gitu dengan ide dan juga kertas pena yang dengan layar komputer gitu demi mewujudkan cita-cita gitu, yang rela begadang ya jangan ya, pokoknya kalian harus jaga kesehatan meskipun
banyak harapan kalian untuk menjadi seorang penulis, tapi kesehatan itu yang lebih utama. Nah, di situ jadi seorang penulis itu harus bebas gitu, karena sesungguhnya menjadi seorang penulis itu pekerjaan yang penuh strategi, di mana menjadi penulis itu tidak tidak sebebas yang kalian bayangkan gitu. Karena jika memang kalian menjadi seorang penulis, itu jadikanlah sebuah pekerjaan, atau kalian bisa menulis ide yang yang berkepribadian kalian gitu, yang ada di pikiran kalian ya, dengan beberapa pertimbangan gitu. Nah, sebelum menghasilkan sebuah karya itu kalian perlu membaca atau memperbanyak pengalaman gitu, menetapkan target pembaca yang ingin kalian lampaui atau yang kalian jangkau gitu. Nah, di situ hingga memastikan bahwa plot cerita kalian itu harus memiliki daya tarik dan juga berbeda dari penulis yang lainnya. Dan di situ banyak gitu hanya berhenti dalam proses membaca di situ, atau berhenti untuk mencari ide. Nah, setelah karya selesai pun kalian harus perlu gitu mengatur strategi untuk terus berjuang dan juga membaca, mencari pengalaman, juga jangan pernah putus. Nah, di situ sebagai seorang penulis penting bagi kalian untuk terus berinteraksi dengan pembaca, dan juga loyalitas juga harus harus membeli karya kalian juga. Nah, menentukan masa depan kalian di dunia kepenulisan juga. Nah, kalian itu wajib untuk memutar otak kalian gitu, untuk menentukan cara komunikasi yang paling baik gitu, yang bisa lewat blog atau jejaring sosial, atau hingga acara yang lainnya. Pokoknya dengan memiliki konsumen atau pembaca yang setia yang dapat membeli karya kalian gitu. Nah, di situ ada juga hanya orang-orang yang tahan banting gitu, dimana yang punya komitmen tinggi, yang bisa bertahan jadi seorang penulis, dimana menulis itu bukanlah pekerjaan yang ringan gitu, dimana seorang penulis itu saya pernah membaca ada seorang penulis asal Jepang, itu kalau tidak salah Haruki Murakami. Itu penulis diibaratkan sebagai seorang yang sedang mengikuti pertandingan gitu di lari maraton kalau nggak salah. Nah, di situ demi mencapai garis finish itu seorang harus cerdik gitu, mengatur tenaga agar tidak kelelahan, dan juga di tengah di tengah perjalanan masih tetap bugar gitu. Proses penyelesaian sebuah naskah atau tulisan kalian ya tidak lebih ringan dari pertandingan maraton tersebut gitu. Nah, demi merampungkan sebuah draft naskah, atau perlu menyisihkan waktu berbulan-bulan gitu untuk selalu menemukan ide gitu, dan mulai terus menulis. Nah, belum lagi jika tulisan kalian yang dikerjakan itu memerlukan proses riset. Nah, di mana saat kalian menulis sebuah novel atau cerpen gitu dengan latar belakang negara lain yang belum pernah kalian kunjungi misalnya, demi mendapatkan gambaran yang tepat dan juga otentik. Nah, kalian harus rajin untuk membaca buku yang berhubungan dengan negara tersebut gitu, mengunjungi blog travel blogger, dan juga sudah menuliskan catatan perjalanan ke sana, dan sampai melakukan wawancara dengan warga lokal juga. Nah, di situ kalian proses menulis itu sangat panjang gitu, untuk membutuhkan tenaga dan juga komitmen yang tidak main-main gitu. Nah, untuk mencari penulis yang bisa konsisten untuk menghasilkan karya, ya kalian harus rela bekerja gitu, karena teruslah menulis dan juga tidak peduli apapun rintangannya dan apapun itu masalahnya yang menghadang di depan kalian, di masa depan kalian juga. Nah, di situ ada juga yang pernah merasakan kalau masih menulis hanya dengan mengandalkan mood gitu, pertimbangan yang untuk cita-cita kalian untuk menjadi seorang penulis profesional gitu. Nah, di mana penulis yang profesional ini yang memerlukan aktivitas untuk menulisnya sebagai sebuah pekerjaan,
apalagi berkomitmen gitu untuk menjadi seorang penulis yang tetap harus dilakukan dalam setiap harinya gitu, tanpa peduli mood atau situasi hati gitu. Nah, tak peduli uh, habisnya patah hati juga, atau gagal ujian, atau baru saja bertengkar dengan pacarnya gitu atau ada alasan untuk tidak menulis juga. Nah, kalau selama ini kalian memang aktivitas menulis sebagai kegiatan untuk apa ya, untuk menumpahkan isi hati gitu ya, hanya dilakukan saat mood gitu ya, yang apa ya, yang kalian tuliskan itu tergantung mood kalian gitu. Nah, cobalah pertimbangkan lagi cita-cita kalian, mampukah kalian untuk menempatkan diri sebagai mesin percetakan kata gitu, yang bisa terus menghasilkan karya gitu, tak peduli apapun keadaannya gitu. Nah, bisakah kalian untuk mengesampingkan segala masalah pribadi juga untuk tetap melanjutkan plot cerita kalian atau yang telah kalian buat sendiri gitu karyanya. Nah, ada juga yang pernah merasakan itu memutuskan menjadi seorang penulis berarti mau berusaha memotivasi diri dan juga mengalahkan diri sendiri. Nah, di situ seringkali gitu hal yang apa ya, yang terberat gitu yang harus dihadapi oleh seorang penulis dalam proses berkarya itu menemukan motivasi untuk memulainya. Nah, setiap memandang halaman kosong dari aplikasi pengolahan kata gitu, nah, yang terbuka di laptop rasanya ada ketakutan untuk mulai menulis, takut salah, takut karyanya tidak diterima lah, dan juga sampai khawatir jangan-jangan tulisan yang sekarang tidak sesukses yang karya yang sudah diterbitkan sebelumnya gitu. Jangan pernah mendatangkan perasaan seperti itu gitu, karena mudahnya untuk apa ya, membuat kita itu patah hati atau patah semangat gitu. Nah, jika memang kalian ingin menjadi seorang penulis yang profesional, itu penting buat kalian untuk memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Dan juga perlu kalian tahu, menulis itu proses yang sangat bergantung pada keuletan dan juga niat dari diri sendiri gitu. Nah, semangat dari orang lain yang banyak membantu jika kalian itu memang tidak menemukan dorongan berkarya dari dalam diri kalian gitu. Nah, seseorang penulis itu bisa menjadikan kegiatan menulisnya itu sebagai pekerjaan gitu. Dia itu selalu bisa menemukan alasan bagaimana caranya bangun dari keterpurukan gitu, atau kembali berkarya setiap hari gitu. Calon penulis yang profesional ya, dia mampu mengalahkan kemalasan dan juga ketakutan yang berkecambuk di dalam dirinya gitu, untuk kemudian duduk diam di depan laptop dan juga menuliskan hal-hal yang dia inginkan juga. Nah, ada juga yang pernah merasakan karya yang sudah dihasilkan atau dilempar ke pasar buku atau jadi pemilik pembaca, atau mereka bebas melakukan apa saja. Itu satu yang tidak banyak orang tahu, di mana menjadi seorang penulis itu bukan berarti selamanya bukan apa ya, hak milik atau tulisan kalian gitu, apa gitu, royalti dari hasil karya kalian gitu tetap masuk ke rekening kalian. Tapi ya sesungguhnya sih setelah karya kalian dilempar ke pasar, itu sudah tak lagi punya kuasa gitu untuk menentukan nasibnya gitu, dimana kalian itu bisa menemukan karya kalian dipuji atau malah dicaci maki, atau pembaca bisa menilai berdasarkan hasil karya yang kalian terbitkan gitu, dimana kemudian untuk memberikan label pada kalian sesuai dengan keinginan mereka juga. Nah, atau bisa dibilang penulis yang cerdas itu penulis yang apa ya, cuma mau cari duit gitu, atau penulis sampah yang karyanya tak pantas dibeli lagi gitu. Nah, sebaiknya atau seburuknya juga ya, apapun karya yang kalian hasilkan, kalian juga bisa memuaskan apa ya, dengan kata-kata kalian gitu, memuaskan atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, satu-satunya ya cara untuk membuktikan bahwa kalian penulis yang patut dipertimbangkan ya dengan terus konsisten gitu untuk menghasilkan karya dan juga menyumpal mulut mereka yang tidak suka, atau dengan bukti kerja keras kalian gitu. Kalian harus apa ya, berusaha setiap hari mencari ide-ide di otak kalian dan juga sering mengetik, jari-jari kalian sering mengetik. Nah, di situ kalian harus
buktikan kepada mereka bahwa kalian tetap semangat dalam menulis. Nah, ada juga bagaimana sih caranya gitu, merasa benar-benar tidak bisa menulis meski hasil tulisan kalian itu buruk gitu, tapi tetap menulis gitu. Caranya gimana, apa ya, untuk membangkitkan semangat gitu. Caranya yang benar-benar tidak bisa menulis tapi merasa gitu kalau tulisannya itu buruk tapi tetap menulis gitu. Nah, setiap penulis itu pasti pernah mengalami writer's block yang seperti saya katakan tadi. Itu sebuah kondisi di mana penulis yang kehilangan semangat atau kehilangan ide juga dan melanjutkan tulisannya itu gimana. Nah, writer's block ini bisa disebabkan karena kondisi penulis yang mungkin sedang memiliki banyak masalah pribadi gitu. Pokoknya kalian tetap semangat terus untuk menulis. Nah, juga menjadi seorang penulis itu akan membuat otak kalian itu riuh kayak pasar gitu ya, rame gitu. Nah, atau kalian harus siap gitu menangkap ide-ide yang baru atau inovatif yang baru, kreatif juga setiap waktunya. Untuk menjadi seorang penulis ya bukan pekerjaan yang cocok bagi orang yang ingin bisa bebas dari urusan pekerjaannya gitu. Setelah jam kerja mereka selesai atau otak kalian selalu dipenuhi oleh ide-ide, ya kalian dikejutkan oleh plot cerita gitu yang tiba-tiba berubah, atau juga harus selalu siap mencatat fakta yang kalian temui sehari-harinya atau bisa digunakan untuk memperkuat jalinan cerita yang sedang kalian tulisan gitu. Nah, otak seorang penulis itu ya memang tidak pernah sepi gitu. Kalian bisa diibaratkan seperti sebuah sponge yang mampu menyerap air yang yang ditumpahkan kepada kalian gitu dengan begitu cepat atau dengan waktu yang cepat gitu. Nah, terbiasa untuk menuturkan cerita dan juga membuat mengubah sehari-hari jadi ide cerita yang menarik atau curhatan teman yang bisa kalian modifikasi menjadi cerpen baru, atau perjalanan di akhir pekan bersama dengan pacar, kekasih atau teman lah bisa disulap jadi sebuah memori perjalanan yang bagus gitu. Atau bahkan percakapan orang yang tidak sengaja kalian dengar di kafe atau dimanapun bisa kalian masukkan jadi salah satu dialog di novel kalian juga. Atau datangnya ide-ide yang tak kenal waktu gitu, harus membuat tanggapan. Atau mulai sekarang bisa saja selalu mencatat setiap ide yang muncul gitu, atau tulis di drive pesan singkat ponsel, atau bisa juga ditulis di notebook atau di smartphone kalian. Pokoknya semuanya bisa kalian lakukan. Nah, ada juga kenali pembaca, juga belajar bicara dengan bahasa mereka juga, dimana satu yang harus kalian ingat dari perjuangan untuk menjadi penulis yang profesional, penulis yang hebat, di mana menjadikan penulis itu sebagai sebuah pekerjaan yang harusnya membuat tidak bersikap egois gitu, di mana kalian itu tidak lagi menulis hanya untuk diri kalian sendiri, tapi kalian itu menulis untuk orang lain dan juga rela mengeluarkan uang demi menikmati hasil karya kalian, atau jadi kewajiban kalian gitu untuk memuaskan para pembaca gitu. Nah, jangan pernah malas untuk mengenali pembaca dan juga share judul tulisan atau bahkan nama kalian di Google, di Twitter juga, untuk menemukan komentar pembaca tentang hasil karya yang telah kalian terbitkan. Dan juga tidak usah berhenti gitu, atau setel media di sosial media, atau kenali siapa mereka, apa kesukaannya, lelucon apa yang mereka suka, atau gaya bahasa. Dan juga gunakan pendapat teman-teman kalian gitu. Dan lewat cara itu kalian sebenarnya menciptakan profil pembaca atau membentuk gaya komunikasi yang paling tepat dengan mereka gitu. Dengan semua orang itu masih susah payah gitu memahami pikiran, tapi kalian itu juga belum
sehebat gitu, tapi bisa menceritakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Ada juga yang pernah merasakan kalau mau menjadi seorang menulis dengan karya yang bagus gitu harus membaca buku yang bagus juga gitu, buku yang berkualitas juga gitu, dimana sebelum menghadapi pertandingan besar ya seorang perenang yang akan latihan berbulan-bulan demi mempersiapkan staminanya ya lewat latihan rutin gitu bisa menyempurnakan teknik untuk memperbaiki gaya nafasnya, semua dilakukan agar lebih menghadapi lawan tandingnya itu di arena. Nah di situ juga bagi seorang penulis persiapkan segala macam yang kalian butuhkan dan sebelum atau sepanjang proses menulis dalam sebuah karya itu bekali diri kalian itu dengan amunisi yang tepat gitu. Pokoknya jangan pernah putus asa. Dan ada juga jangan pernah percaya pada anggapan orang bahwa penulis itu pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan uang gitu, karena ada kok seorang penulis itu yang menghasilkan uang gitu dari hasil karyanya yang booming gitu, yang apa ya, yang viral gitu, karyanya itu yang bagus, yang dijadikan quotes sama orang-orang lain. Dan juga ada yang pernah merasakan pekerjaan dari seorang penulis itu bukanlah mesin gitu, atau akan bertahan gitu, karena seorang penulis itu mengerjakan karya-karyanya itu dengan hati gitu. Untuk menjadi seorang penulis yang memang bukan hanya sekedar bisa menyusun kata-kata puitis gitu, karena mengembangkan dari karya itu, dari cerita tersebut itu pekerjaan yang gabungan dari niat, bakat, dan juga kemauan untuk bekerja keras dan tanpa henti untuk mengembangkan dirinya dan menjadi profesional juga. Itu apa ya, memenuhi deadline dari karyanya gitu, untuk mengesampingkan urusan pribadi yang tidak mengganggu proses kreatif dan hingga menyusun jalan cerita yang sesuai dengan keinginan pasar pembaca yang apa ya, yang ingin dituju gitu. Nah, di situ ada hal penting di mana yang harus kalian perhatikan untuk menjadi seorang penulis. Penulis yang hebat, penulis yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain, di mana menulis itu memang merupakan hobi gitu, sekaligus keahlian yang kalian tekuni gitu. Nah, atau kalangan masyarakat yang sekarang ini lagi heboh menulis gitu, dimana tidak terganggu dengan berdasarkan informasi yang sempat kalian baca di satu forum menulis, di beberapa blog, atau disampaikan kegiatan belajar juga atau kursus menulis yang banyak dilakukan dengan manfaat dalam media sosial, seperti salah satunya itu grup WA. Nah, di situ banyak berdiskusi bahwa manfaatnya menulis itu apa gitu. Dari hobi kalian akan menjadi hal yang sangat besar dan bermanfaat bagi orang lain juga. Dan jangan pernah percaya kepada opini-opini yang mereka bilang tentang apa ya, buruknya kabar-kabar menjadi seorang penulis gitu. Nah, mudah buat kalian, sulitnya buat kalian untuk menjadi seorang penulis yang baik ya, pokoknya jalani dengan baik. Menjadi seorang penulis bukan apa ya, bukan suatu hal yang mudah memang, tapi bukan juga merupakan suatu yang sulit gitu dilakukan, karena menjadi seorang penulis itu yang terpenting itu mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya gitu. Jangan pernah malas dalam membaca itu, karena setiap mencari informasi yang sama dengan apa yang kalian tuliskan itu pastinya menemukan langkah yang sama gitu, yang seperti yang saya sampaikan gitu. Jadi memang ada sih dengan membaca itu merupakan modal gitu, modal dasar dalam membuat tulisan, dari pengalaman juga bisa. Nah, yang kedua itu kalian tulis apa yang kalian ketahui atau kalian alami ya, pengalaman tersebut gitu, karena apa yang kalian ketahui itu membuat kalian nyaman dalam menulis gitu. Atas dasar dari kenyamanan tersebut itu kalian tidak terbebani dalam menulis gitu. Nah, yang ketiga itu kalian sering sharing sesama penulis, di mana ya dengan
ya namanya seorang penulis ya, kita harus saling sharing dengan penulis lainnya gitu agar mendapatkan pengalaman yang lainnya gitu, lebih luas juga berpikirnya, dan juga bercerita tentang seorang penulis dengan pengalamannya itu bisa meniru bagaimana gaya penulisannya juga. Nah, di situ juga ada kalian segera tulis ide yang kalian miliki, di mana kalian itu memiliki gagasan atau ide. Dengan menuangkan ide itu sangat bermanfaat gitu bagi diri sendiri atau maupun bagi orang lain gitu. Ya, siapa tahu ide kalian itu bisa menginspirasi orang lain, atau dari ide itu kalian bisa melakukan hal-hal yang positif gitu untuk orang lain. Pokoknya ada juga beberapa yang harus dijauhi dari seorang penulis, di mana ini tidak sehat untuk untuk profesi seorang penulis, di mana kalian harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik agar kalian bisa menjadi penulis yang hebat dan juga penulis yang profesional, di mana ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang penulis, di mana baik itu penulis yang sudah profesional atau penulis yang pemula, itu coba kalian pahami ada 7 hal kesalahan seorang penulis. Nah, di mana yang pertama itu kemalasan. Kemalasan ini mungkin salah yang dialami oleh hampir seorang penulis, di mana bagaimana kapanpun itu tidak pernah selesai dan juga berjuang pada konsep yang kemudian dikeluarkan terlalu lama atau tidak tersentuh yang pada akhirnya terlupakan gitu. Nah, cara untuk mengatasi sambil berjuanglah untuk melawan kemalasan gitu. Nah, atau panjang lebarnya berhentilah keputusan atau buat banyak alasan gitu. Ya, bulatkanlah tekad kalian dalam memulai menulis. Pokoknya tetap semangat. Nah, yang kedua itu kalian mencoba menjadi penulis yang sempurna, dimana seorang penulis, contohnya seorang penulis novel lah gitu, keinginan untuk menjadi seorang penulis yang sempurna gitu, itu dapat menjadi berbahaya gitu bagi seorang penulis, karena penulis itu memerlukan fokus pada satu hal, sehingga cerita itu seakan-akan tidak bergerak gitu. Menurut saya itu cerita yang ditujukan itu untuk bersenang-senang gitu. Nah, jadi cerita itu harus bergerak maju, jangan berhenti hanya karena ingin tulisan kalian itu menjadi sempurna, tetap menggerakkan cerita kalian gitu, terus menulis. Nah, yang ketiga itu terpaku pada persetujuan atau garis besar, di mana kerangka tulisan itu memang tidak perlu dalam menulis. Nah, tujuan agar cerita tidak menyimpang terlalu jauh dari yang diharapkan itu tetap fokus gitu, mengikuti alur dan juga menguraikan cerita menjadi kaku gitu. Nah, jadi biarkan kreativitas kalian itu berkembang dan juga gunakan garis besar sebagai pembatas, bukan panduan utama gitu. Nah, yang keempat itu cemburu. Cemburu ini ya benar sih, rasa cemburu juga terjadi bagi seorang penulis gitu, karena juga terjadi pada pekerja senior juga cemburu yang mendukung ya penulis lainnya gitu, cemburu kepada penulis lainnya juga tentang karya-karyanya juga. Nah, efek dari kecemburuan ini bisa baik ya bisa juga buruk gitu. Nah, mungkin kalian itu akan termotivasi juga untuk menjadi lebih baik dari penulis tersebut, tapi efek buruknya itu kalian itu mempengaruhi cara menulis mereka. Nah, atau kendalikan tulisan cemburu kalian gitu, jadikan hal positif gitu untuk menulis, terutama jadi diri kalian sendiri gitu. Nah, yang kelima itu kalian terlalu beruntung pada bisnis, dimana mungkin kalian banyak penulis yang mendukung tulisan untuk bisnis gitu, dimana terfokus menjadi terobsesi dan juga fokus pada bisnis dan bukan pada karya yang dihasilkan. Atau menulis tentang bisnis ya baik juga, tapi jika tulisan yang dibisniskan itu ya tolong kalian harus tanggung jawab terhadap tulisan kalian gitu. Nah, yang keenam itu tidak membaca buku, dimana membaca itu penting untuk seorang penulis, sangat penting pula. Nah, jangan berharap dapat menulis dengan baik tanpa pernah membaca buku gitu. Seorang penulis di
saya membaca seorang penulis di Amerika itu mengungkapkan jika seorang dapat membaca 10 buku yang disetujui oleh seorang penulis itu dapat dilakukan jauh lebih baik gitu. Jadi sebuah atau berapa banyak buku yang kalian baca setiap tahunnya itu akan berdampak baik positif gitu bagi tulisan kalian. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh itu imitasi, di mana ada penulis yang terinspirasi oleh karya penulis lainnya tapi mendorong penulis karya lain gitu. Bedanya antara terinspirasi dengan apa ya? Kayak suatu tulisan tiruan atau imitasi gitu, terlihat sangat mirip dengan tulisan yang diusulkan gitu. Berhati-hati dalam menulis karena mungkin awalnya hanya terinspirasi tapi bisa berakhir tiruan gitu. Nah, sekarang kalian itu jangan pernah melakukan kesalahan dalam menulis atau menjadi seorang penulis yang profesional yang hebat, karena kesalahan yang sering kalian lakukan itu akan berdampak buruk bagi kalian. Nah, mulai dari sekarang kalian harus tekad menjadi seorang penulis yang baik dengan menghindari ketujuh kesalahan itu, dan juga kalian tetap semangat berkarya dan menulis bersama. Pokoknya kalian tetap semangat, dan setiap rahasia jiwa penulis itu, setiap pengalaman hidupnya juga, setiap kualitas pikirannya juga tertulis dalam karya-karyanya. Itu dari Virginia Woolf. Pokoknya kalian tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih pula kepada komunitas yang sudah mengundang saya dalam seminar ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas antusias dan juga partisipasinya yang sudah mengikuti seminar ini, dan tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dan pokoknya kalian jangan menganggap saya lebih di atas atau apa. Pokoknya kita itu sama, dan sama-sama belajar, sama-sama berproses, dan terus semangat, terus termotivasi dalam menulis, terus mencari inspirasi, terus menambah ide kalian dalam menulis, dan jangan pernah mengalami writer's block, dan tetap semangat. Pokoknya tetap percaya diri, dan jangan pernah jangan pernah putus asa, patah hati atau patah semangat. Pokoknya mohon maaf juga kalau ada kesalahan, kekurangan dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan, karena saya sama-sama masih dalam tahap belajar, dan juga mohon dimaklumi. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.